Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda Bapak? Semoga selalu diberikan kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ananda Bapak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ruang lingkup geografi. Bapak harap Ananda semuanya sudah paham terkait dengan ruang lingkup geografi. Apa itu pengertian geografi? Lalu apa saja ilmu penunjang geografi dan bagaimana geografi itu berkembang hingga saat ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait 10 konsep dasar geografi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik harus tahu dan bisa membedakan 10 konsep dasar geografi. Yang kedua, peserta didik harus mampu menganalisis 10 konsep dasar geografi. Dan yang terakhir, peserta didik harus mampu mengaplikasikan setiap konsep dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ananda Bapak, baiklah kita akan masuk ke konsep yang pertama, yaitu konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini adalah letak suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Contohnya seperti Bapak sekarang. Bapak berada di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari konsep lokasi. Konsep lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif. Baiklah Ananda, yang pertama itu lokasi absolut. Nah, lokasi ini dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur, sehingga objek tersebut tidak bakalan berubah lokasinya. Lalu yang kedua, lokasi relatif. Nah, lokasi ini didasarkan pada objek-objek lain yang ada di sekitarnya. Oke? Nah, lalu kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep jarak. Nah, jarak ini adalah seberapa jauh kita atau seberapa jauh antara satu objek dengan objek lain di permukaan bumi. Sama halnya dengan konsep lokasi tadi, konsep jarak juga terbagi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut ini dihitung berdasarkan sebenar-benarnya. Contohnya jarak antara kota Pariaman dengan kota Padang kurang lebih 50 km. Nah, 50 km tersebut merupakan salah satu contoh dari jarak absolut. Sedangkan jarak antara kota Pariaman dengan kota Padang sejauh 2 jam perjalanan. Nah, 2 jam perjalanan itu disebut dengan konsep jarak secara relatif karena bisa saja berubah. Kalau kita berkendara lebih cepat atau lebih lambat bakalan berubah. Oke Nanda, kita masuk ke konsep yang ketiga. Nah, konsep yang ketiga ini dikenal dengan sebutan konsep pola. Nah, konsep pola itu adalah bagaimana persebaran, bagaimana susunan objek di permukaan bumi. Jadi ada yang namanya pola menyebar, pola memanjang, pola linear, dan pola menjari. Nah, contohnya adalah pemukiman yang tinggal di sepanjang rel kereta api. Itu biasanya disebut dengan pola memanjang atau linear. Nah, oke, konsep yang keempat adalah konsep aglomerasi atau konsep pemusatan. Nah, jadi biasanya kalau ada satu hal yang sama atau satu objek yang sama, itu biasanya akan berkumpul. Nah, proses pengumpulannya ini disebut dengan konsep aglomerasi. Contohnya, kawasan pabrik, kawasan industri, kawasan pemukiman. Nah, itu biasanya memusat atau berkumpul yang disebut dengan konsep aglomerasi. Oke, Nanda Bapak, kita sekarang sudah masuk ke konsep yang kelima yang dikenal dengan konsep morfologi. Konsep morfologi ini adalah konsep bagaimana permukaan bumi itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya permukaan bumi itu tidak datar. Ada gunung, ada lembah, ada pantai, ada sungai. Nah, itu semua dikenal dengan sebutan konsep morfologi atau bentuk muka bumi. Nah, lanjut ke konsep yang keenam. Nah, konsep yang keenam ini dikenal dengan konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini bagaimana sulit atau mudahnya suatu objek atau suatu fenomena di permukaan bumi dijangkau atau ditempuh. Nah, contohnya adalah orang yang tinggal atau desa yang ada di pegunungan itu sangat sulit dijangkau karena yang pertama medannya
Yang kedua, jarak tempuhnya. Yang keempat, adalah kondisi jalannya. Itu disebut dengan konsep keterjangkauan. Nah, Anda Bapak, kita sekarang masuk ke konsep yang ke-7. Nah, konsep yang ke-7 ini dikenal dengan sebutan konsep diferensiasi area. Atau konsep ini adalah perbedaan antara satu area atau satu wilayah dengan wilayah lain di permukaan bumi. Yang seperti kita ketahui sebelumnya, bahwasanya antara satu daerah dengan daerah lain itu tidak sama, permukaan bumi tidak sama. Nah, dikenallah konsep diferensiasi area. Contohnya yaitu daerah pegunungan tidak akan sama dengan daerah dataran. Daerah dataran tidak bakalan sama dengan daerah pantai. Nah, itu salah satu contoh dari konsep diferensiasi area. Lalu kita masuk ke konsep yang ke-8, yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Nah, karena suatu objek, suatu wilayah di permukaan bumi itu tidak sama, maka mereka memerlukan yang namanya interaksi. Nah, interaksi itu adalah hubungan. Bagaimana satu wilayah dengan wilayah lain itu berhubungan. Nah, ketika mereka sudah berhubungan, maka lahirlah yang namanya interdependensi atau saling ketergantungan. Contohnya, yaitu adanya interaksi antara wilayah A dengan wilayah B, yang mana wilayah A menghasilkan sayur-sayuran, wilayah B menghasilkan pakaian dan bahan jadi. Nah, mereka kedua wilayah tersebut akan saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan konsep interaksi. Oke, Nanda, konsep yang ke-9 adalah konsep nilai kegunaan. Nah, suatu objek atau suatu wilayah atau suatu fenomena di permukaan bumi itu memiliki kegunaan masing-masing. Contoh, perbukitan atau pegunungan akan lebih berguna jika dipakai untuk pertanian, dipakai untuk menanam sayuran atau perkebunan. Lalu daerah pantai atau pesisir akan cocok dipakai untuk melaut bagi nelayan. Nah, tidak akan mungkin wilayah pegunungan dipakai untuk orang menangkap ikan. Nah, itu konsep yang ke-9 disebut dengan konsep. Oke, Nanda, sekarang kita masuk ke konsep yang terakhir, konsep ke-10, yaitu konsep keterkaitan ruang. Nah, konsep ini hampir sama dengan konsep interaksi. Namun, konsep keterkaitan ruang ini adalah konsep yang mana antara satu wilayah dengan wilayah lain itu saling ada kaitannya. Contoh adalah kota dengan desa. Nah, nanti Ananda akan belajar lebih banyak tentang desa dan kota di kelas 12. Nah, konsep ini maksudnya desa dan kota ini adalah di mana desa menghasilkan bahan pokok yang nantinya akan dibawa ke kota. Lalu kota akan menghasilkan barang jadi yang akan dibawa ke desa. Nah, itulah contoh dari konsep apa, Ananda? Keterkaitan keruangan. Ananda Bapak, itulah tadi 10 konsep dasar geografi. Apa yang pertama? Yaitu konsep lokasi. Yang kedua, konsep jarak. Yang ketiga, konsep pola. Yang keempat, konsep aglomerasi. Yang kelima, konsep morfologi. Yang keenam, konsep keterjangkauan. Yang ketujuh, konsep diferensiasi area. Yang kedelapan, konsep nilai kegunaan. Yang kesembilan, konsep interaksi dan interdependensi. Yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Nah, Bapak harap Ananda bisa memahami ke-10 konsep dasar geografi ini. Oke, Ananda Bapak. Nah, sekarang jika Ananda Bapak sudah memahami 10 konsep dasar geografi tersebut, langsung saja kita masuk ke kuis. Nah, oke, kita ada 5 soal terkait dengan konsep dasar geografi yang nanti akan Bapak tampilkan. Nah, Ananda semua diharapkan bisa menjawab soal tersebut. Satu soal Bapak kasih waktu kurang lebih 30 detik untuk menjawab. Soalnya tidak bakalan susah. Nah, oke Ananda?
Ananda Bapak. Nah, jika sudah selesai menjawab 5 soal tadi, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada hari ini. Eits, tunggu dulu. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar terkait dengan prinsip dan pendekatan geografi. Bapak harap Ananda terlebih dahulu membaca dan mempelajari terkait dengan prinsip dan pendekatan geografi. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.